Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Tolitejaya, Kecamatan Tolinggula melaporkan kejadian banjir bah di Kecamatan Tolinggula. Kurang lebih jam 9 lewat atau setengah 10 itu banjir bah tiba-tiba karena posisi rumah warga so anyur di Otabiu, Desa Tolitejaya, Kecamatan Tolinggula, hanyur musnah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Gorontalo Utara Minggu kemarin membuat sungai di Kecamatan Tolinggula meluap dan merendam rumah warga. Luapan sungai dengan arus yang deras mengakibatkan sebuah rumah warga terseret arus banjir. Tak hanya itu, luapan sungai juga merendam pemukiman warga yang ada di Kecamatan Tolinggula dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Banjir itu terjadi setelah hujan dalam waktu lama mengguyur daerah itu. Sebuah rumah semi permanen milik warga hanyut terbawa arus air. Rumah itu hancur saat melewati jembatan Otabiu di Desa Tolitejaya karena menabrak badan jembatan. Deras dan tingginya banjir yang menerjang pemukiman mengakibatkan sejumlah warga harus bertahan dalam rumah untuk menunggu tim evakuasi. Berdasarkan data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gorontalo Utara, ada sebanyak 8 desa di Kecamatan Tolinggula yang terendam banjir dan 1 desa terdampak tanah longsor. BPBD mencatat sebanyak 1.878 kepala keluarga dan 7.079 jiwa yang terdampak luapan Sungai Tolinggula. Luapan Sungai Tolinggula juga diketahui berdampak hingga di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dan membuat akses jalan Trans Gorontalo menuju Kabupaten Buol terputus. Tidak korban jiwa dalam kejadian banjir tersebut, namun sejumlah rumah dan peralatan rumah tangga warga diperkirakan mengalami kerusakan akibat diterjang derasnya arus banjir. Hingga kini petugas BPBD, TNI Polri, Basarnas, dan instansi terkait lainnya serta relawan masih terus melakukan evakuasi dan pendataan terhadap dampak banjir yang terjadi di Kecamatan Tolinggula. Kami belum dapat memastikan apakah ada rumah lain yang ikut terseret banjir atau apakah ada korban jiwa. Mengingat hujan deras sementara melanda, banjir pun berarus deras dan kondisi gelap sehingga pengamatan maupun upaya evakuasi sulit dilakukan. Apalagi untuk memastikan kondisi warga terdampak, kata salah seorang tokoh pemuda Tolinggula, Sadam Salihi. Saat ini warga memerlukan bantuan untuk dievakuasi mengingat malam semakin larut dan ketinggian banjir terus bertambah. Warga yang membantu evakuasi melakukan secara manual, ada yang menggunakan perahu kecil nelayan untuk menyelamatkan anak-anak dan lanjut usia, serta hanya dengan mengandalkan lampu senter, kata Sadam pula. Menurutnya, curah hujan yang tinggi berdampak pada meluapnya daerah aliran Sungai Tolinggula sejak Minggu sore. Tercatat ada 6 desa yang terdampak banjir paling parah di Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara sejak Minggu malam, pukul 20.58 WITA. Desa Tolitejaya, Desa Limbato, Desa Ilotunggula, Tolinggula Ulu, Tolinggula Tengah dan Molangga. Ketinggian air hingga melampaui pinggang orang dewasa. Sementara itu, warga yang kini telah dievakuasi membutuhkan kebutuhan mendesak seperti makanan siap saji, selimut atau pakaian dan kebutuhan lainnya. Penjabat Bupati Gorontalo Utara, Sila Botutihe, turun langsung menangani warga terdampak banjir pada 6 desa di Kecamatan Tolinggula, Senin. Saya sudah melakukan koordinasi di seluruh tingkatan pemerintahan untuk mempercepat penanganan bagi warga terdampak banjir di wilayah perbatasan bagian barat ini.
Kita berada di Kecamatan Tolinggula sejak Senin 9 April 2024 dini hari atau selepas subuh. Saya ingin penanganan ekstra cepat diberikan kepada warga terdampak, katanya. PJ Bupati didampingi Sekretaris Daerah, Sekda, Suleman Lakoro, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Gorontalo Utara beserta tim, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, maupun organisasi perangkat daerah lainnya, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, untuk meninjau langsung kondisi seluruh desa terdampak. Ia mengawasi dan mengkoordinir langsung penyaluran bantuan cepat tanggap dan makanan siap saji. Saya sangat prihatin dengan kondisi ini, sehingga perlu mempercepat penanganan, termasuk memberi dukungan moral kepada seluruh warga terdampak, kata Sila yang juga menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo tersebut. Ujian bencana banjir pada penghujung Ramadan ini harus dihadapi bersama. Saya sebagai kepala daerah sangat prihatin dan pasti berupaya keras untuk memikirkan penanganan berkelanjutan mengingat ada warga yang kehilangan rumah, juga permukiman yang rusak parah, hasil pertanian terendam banjir, serta kerugian material lain yang sangat besar, katanya. Sila mengatakan saat ini bantuan terus berdatangan, seperti bantuan cepat tanggap dari pihak Basarnas dan BPBD Provinsi Gorontalo. Ada pula bantuan dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi. Saya mengapresiasi kerja keras instansi pemerintahan di kabupaten ini, khususnya Dinas Kesehatan yang telah membuka posko kesehatan dan Dinas Sosial yang membuka dapur umum. Terima kasih pula kepada pemerintah provinsi serta TNI dan Polri. Kita bekerja sama melakukan penanganan dan pemulihan pasca banjir, katanya.